Dulu tuh gue pengennya jadi pemain basket sebenarnya. Emang? Gue suka Raptors. Hah? Raptors. Lu suka Raptors? Suka dong. Dari dulu suka Raptors? Iya. Vince Carter dong lu. Itu akhirnya lebaran keberapa gitu dari gue nyobain papan pertama kali. Minta dibeliin, akhirnya dibeliin tuh papan yang dari Gramedia. Terus gue bawa tidur gitu. Segitunya. Segala macem ya, sampai akhirnya kenal sama anak-anak Tegalga. Gue kesana dulu tuh ada Tegalga. Iya, ada thrifting kan. Iya. Nah, gue suka cari tas-tas ispek. Ispek, gila klasik banget ispek ya. Satpamnya apa orang yang jaganya udah bilang nggak boleh. Jangan main. Oh iya pak. Soalnya kelihatan lu bawa papan kan. Enggak, kita udah main. Oh udah main. Udah main tuh. Terus akhirnya keluar. Oh iya. Terus kita muter, balik lagi, kita main lagi. Oke. Main lagi, tau nggak lo dia ngapain? Ngelepasin pitbull. Asli banget. Lu cuma berdua doang. Iya, itu langsung papan mau dilemparin. Dilepasin pitbull. Dilepasin pitbull. Pitbullnya beneran ngejar. Gue yang pertama kali kenalin sama si Ega, musisi namanya Matt Costa. Gue kasih dulu dengerin deh, Matt Costa. Oh Mr. Pitiful dulu hits pertamanya gue kasih dengerin. Tau gak beberapa tahun kemudian katanya dia yang kolaborasi sama Matt Costa. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian dia nanya gue sekarang kolaborasi sama Matt Costa. Itu kayak was crazy aja. Terus gue lihat ada tas kecil, karena dulu nyokap gue suka tas-tas kecil gitu kan. Terus gue bilang mau beli buat mama. Nah pas di momen lo inget, nyokap lu udah gak ada. Lu lupa itu. Itu momen paling sedih buat gue. Balik ke bis, nangis udah nggak ketahan gue. Join me, Yes Budaya, as your host. We uncover the story behind the grind in art, music, sports, and beyond. Keep the fire alive. This is Stay Young Studio. Alright. Belum mulai apa-apa gue udah di videoin sama narasumbernya langsung. A really good friend of mine. And by the way, sekarang masuk ke episode kita yang ke-7 ya? Episode ke-7 kita. Kalau bisa lihat di background belakang ini adalah udah mulai beberapa orang udah mengisi landmark dengan tanda tangan mereka yang udah datang ke sini dengan cerita-cerita luar biasanya mereka. Ya bisa dibilang yang kru studio ini adalah orang-orang yang didatangin adalah orang-orang yang punya cerita bisa bilang niche, bisa dibilang absurd, bisa dibilang inspiratif sih dari obrolan sebenarnya sih, karena suka meletup narasumber memberikan cerita-cerita. Ini kayaknya narasumbernya lagi nggak kurang fit sih. Sehat nggak lo? Lumayan lah. Asik. By the way ada Ega MP di sini. Hai. Ini yang nonton bapak, who the fuck is this guy? Ega MP gak. Gue mau nanya dulu kenapa harus stay young? Emang kalau tua kenapa? Apa? Stay Young Studio. Iya, kenapa young? Kenapa young? It's okay to be old. Stay old studio gitu kan maksud lu. Kenapa harus pakai young gitu ya? Kenapa harus stay young gitu? Karena spiritnya kita harus tetap muda, men. Maksud gua bukan harus muda ya. Maksud gua young itu adalah bisa jadi apapun, mulai dari act, mulai dari apapun yang lakuin. Karena gua sangat percaya banget sama orang kreatif. Kalau di sisi kreatif ya. Sisi kreatif itu seperti anak muda yang nggak pernah berasa muda, nggak tua gitu. Kalau gue ngerasa gitu, makanya gue mengiyakan untuk menjadi host di Stay Young Studio ini karena gue ngerasa bahwa karena lu ngerasa muda terus. Kayaknya itu ya. Ini kenceng banget sih suara gue nih di sini. Oh dia gak ada dekat sekarang. By the way ini gue banget sama Ega MP. Ega MP. Nama asli lu siapa sih? Nama lengkap lu sih? Lega Manggala Putra. Lega. Lega. Ya. Lega. Artinya apa? Lega luas. Asik. Iya. Mak bapak lu asli Bandung ya sebenarnya? Bandung. Asli Bandung ya. Ini lu tuh seingat gua dua bersaudara lu tuh ya? 3. Lu di terakhir. Paling terakhir. Bisa anak paling manja. Ini manja gak sih? Enggak. Gua enggak manja. Banget enggak manja. Bener. Ya tahu sih ya, hidup ngekos sendiri, bikin brand sendiri. Lu yang suka pinjem kosan gue ya? Pinjem kosan. Siapa lu kayak ngeblank banget. Kapan gue pinjam kosan lu? Bisa di skip sedikit is oke. Bin lu nggak akan nonton kan? Ya waktu itu ngedit ini kan, ngedit video Iya, klip. ngedit video klip. Kan video klip Muak Untuk Memuja. Jadi ini fun fact aja ya. Jadi lagu Loneliness ada judulnya Muak Untuk Memuja, yang bikin video klipnya tuh Ega MP. Berdua kita bareng ya. Berdua. Tapi masih yang ini pakai 3CD gitu ya. 3CD banget. Terus biasa dulu ya kita kumpulin sama si talentnya Loneliness.
Terus mau konsepnya gimana ceritanya? Salah ya, kita bawa personilnya terus kayak nanti pengennya udah gini, nanti kesini, padahal promnya ribet banget ya. Kita harus pindahin ke sini segala macam. Tapi perjalanan gue sama Ega ini kita kenal udah berapa tahun ya? Tadi tahun berapa kita kenal, men? Gue inget banget lu ngajarin gue drop ini apa? Asik ngajarin gue elevator pertama, gue langsung dibawa ke Pabohon langsung. Oh iya bener ya. Kampret lu bener. 2000 berapa tuh ya? Di Saparua. 2000 berapa sih? 2005. 2006 ya? 2006. Jadi gue lagi belajar elevator gitu. Serem banget menurut gue main skateboard tuh yang agak menyeramkan itu adalah ketika elevator. Elevator aja kalau kita nggak cobain elevator skateboard tuh ya, cuman kita lihat doang tuh kayak biasa aja. Tapi kalau lu naik ke atas, lu berdiri di sana untuk sebagai pemula, itu kan tinggi banget, men. Terus gue turun, dia bilang, udah turun aja lu loncat aja, turun aja tuh. Waktu itu udah si OP ya terus dia. Gue jatuh, wah kenceng banget, jadi badan gue ke depan kayak ini kayak siapa sih tuh, Jackass tuh siapa sih? Ya pokoknya adalah pas jatuh berdarah banget di tangan gue pas lihat, apa yang patah nih badan gue? Ternyata ya cedera lah intinya. Terus si Ega bilang bawa ke Pabohon ya. Pabohon yang di Geger Kalong ya. Yeah. Bawa Pabohon. Pas bawa Pabohon, wah gue lihat di bawah mejanya banyak apa namanya? Konsen. Terus Pabohonnya keluar, terus Pabohonnya bilang, "Oh, skateboard ya?" Dia langsung gitu dong. Gue lihat, wah ini orangnya profesional. Kamu ini langsung ditelanjangin gitu, Bo. Dalam hati gue kampret sih, nggak bilang-bilang kalau dia bisa scanning gitu. Kan gue harus menutupi diri ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kan hidup gue waktu itu lagi baik-baik aja. Jadi dia menurutnya yang nakal-nakal lah. Yeah. Gue anak baik-baik kok. Apa sih Lu biasa aja gitu mukanya Gak? Gue harus menjaga omongan nih tentang lu masa dulu. Lu main skateboard dari umur berapa sih? 9 tahun 99 akhir. 9 lu lahir tahun? 2000 maunya. 86 gue ya. 86 berarti sekarang berapa sih berarti? 39. Berarti lu pas 86 berarti sekitar 13 tahun waktu itu. SMP berarti ya? Lu beli papan skateboard sendiri atau ada yang beliin dulu? Dulu skateboard yang pertama kali gue dapet tuh dulu di Gramedia gitu yang tebel gitu? Yang tebel gitu. Yang rodanya yang oke. Ya dulu almarhum nyokap gue bikinin tuh, beliin tuh pas apa namanya, bulan puasa tuh. Kalau lebaran kan biasanya anak-anak tuh dapat baju baru. Nah gue mintanya nggak mau baju, gue mau ini aja. Skateboard yang ada di Gramedia. Di Gramedia. Nyokap yang beli atau lu dia ngasih duit terus lu pergi sendiri beli? Kita pergi barengan. Oh oke. Iya. Gue alhamdulillahnya sangat disupport sama orang tua, jadi didukung apapun itu gitu. Nggak takut anaknya nanti jatuh gini pas segala macam ya? Malah gue dibikinin sampai si banksnya dan lain-lain dibikinin. Di rumah? Di rumah dulu. Dibikinin? Iya dibikinin di depan komplek gitu di. Wah itu dream come true banget kan? Yeah. Orang tua sampai mau bikin kayak gitu. Makanya anak-anak. Gara-gara apa nyokap lu sampai mau bikin kayak gitu? Lihat filmnya apa gitu atau apa gitu? Enggak juga sih, kayak bokap gue sih punya prinsipnya kalau misalkan anaknya seneng ya udah didukung. Ngapain gue mau jadi dokter tapi kalau gue nggak seneng ya ngapain. Jadi dia mikirnya karena gue seneng ngelakuin apa yang gue tekuni gitu ya udah disupport aja 100% gitu. Dan lu terapkan sekarang di kehidupan lu sekarang? Pasti apa dong. Yang dibilang sama orang tua lu? Iya dong, pasti dong. Dan sampai sekarang ya Ega ya the way is Ega gitu ya. Wah, maksud gua. lu sekolah dulu di SMP di mana? Di Bandung? Gua SMP di 3 Cimahi. SMP 3 Cimahi. Terus emang udah ada skateboard dari awal pas di situ awalnya? Iya, dulu gara-garanya tuh gua pengen ini gini nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Ngomong gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Pakai wanging gitu. Gua gara-gara ngobrol sama lu aja jadi gua biasanya gua nggak pernah ngomong. Iya. Oke. Nggak apa. Soalnya ini kan nontonnya seluruh ini umat manusia yang ada di dunia ini kan. Dulu tuh yang akhirnya akan mati gitu kan. Dulu tuh gue pengennya jadi pemain basket sebenarnya. Emang? Gue suka Raptors. Raptors. Lu suka Raptors? Suka dong. Dari dulu suka Raptors? Iya. Vince Carter dong lu. Sama Tracy McGrady berarti lu. Iya dong. Cuma karena waktu SMP ya? Iya. Semua SMP. Suka NBA waktu dulu ya emang ya. Terus? Cuma mungkin gara-gara kurang berbakat kayaknya. Akhirnya diseleksi. Posisi lu apa emang menurut lu? Forward. Enggak tahu lah. Terserah. Tapi gue daftar ikutan buat si apa namanya? Ekstrakurikuler tuh enggak masuk gua. Alasannya kenapa? Ya bodoh aja. Blow on aja main basket. Terus akhirnya ya udahlah main bola gitu, gue ikutan main bola deh. Lu cobain segala-galanya nih. Cobain. Kan harus ngambil ekstrakurikuler dulu tuh. Ya udah akhirnya main bola terus keterima tapi jadi
cadangan gitu. Oke. Terus gue nggak terima, Oke. nggak mau, ya udahlah, nggak usah sama sekali ikut ekstrakurikuler. Jadi terus waktu SMP gue ikutnya pemuda masjid sama si Atir barengan. Masih Atir. Atir tuh dulu sekarang masih di basisnya ini apa Speaker First. Iya, vokalisnya. Jadi gue tuh pemuda masjid dulu. Lu waktu bikin band SMP. juga sama dia kan dulu kan? Apa namanya? Tuh. 3 kata tuh. Kata pertamanya apa? Whiskey Whiskey and wine. Oh, Whiskey and Wine, bener. Whiskey and Wine, betul. Berdua kan ya? Oke. Ya udah gitu. Temennya kecil deh sebenarnya. Iya, dia. temen SMP. Oke, terus? Akhirnya ya udahlah jadi pemuda masjid aja gitu. Terus bingung kan, tetap pengen ada punya kegiatan yang adrenalin gitu. Iya. Akhirnya pas gue balik sekolah tuh, kakak gue yang kedua dia bawa tuh skateboard sama temen-temennya. Masih shape-nya masih yang dulu lah, yang old school gitu. Akhirnya nyobain. Shape-nya masih yang gede doang gitu. Yang ikan gitu. Ya ikan gitu. Terus Ada- depannya ada plastik penyangga masih gitu. Terus wah ini kayaknya oke nih. Terus dulu jadi kayaknya apa yang gue lakuin sekarang tuh terinfluence dari kakak gue, karena dia dulu punya band hardcore, punya band ska, main skate gitu. Jadi akhirnya Dan dulu lu selalu diajakin sama dia gitu. enggak sih, gue ngintil aja. Oh, gitu. Anak kecil kan pengen ikut, pengen bisa gitu. Jadi akhirnya ya gue belajar dari kakak gue semuanya gitu. Dari situ mulailah belajar skateboard. Terus nyampe balik di sekolah tuh zaman rental PS kan, main 3 Extreme sama THPS. Nah dari situ mulai namatin dulu, baru lu bisa nonton videonya kan kalau gitu. Iya bener. Kalau nggak pakai cheat code gitu biar nonton. Nah akhirnya dari situ tuh gue mulai Lu tamatin Tony Hawk yang pertama? Iya tamatin. Sampai akhirnya kan di rooftop kan? Ini nih Wah, kayaknya nih. gue susah banget apa yang ke rooftop gitu. Lu sampai ke rooftop, udah sampai ke rooftop. Sampai dong. Sampai lu bisa Sampai custom tamat. punya jadi Spider-Man kan? Iya cheat code. Officer Asik nih. Thank you. Nih, dikasih kopi dulu nih. Itu apa pesan apa sih? latte. Oke, gue sorry. Gue tukang kopi yang minum kopinya cupu gue. Kenapa? Harus pakai susu. Kalau gue sih totally man, kopi banget. Gue dulu Ya gua udah suka tua kan, lebih tua kan. Nggak masih kayak Lambung aku masih oke. lambung tabur. Tapi kan kopi asal nggak pakai gula. Tapi lu pakai gula, gokil banget sih. Nggak apa-apa. Sih. Toast dulu dong, toast dulu kopi dulu kita. Gak, terus lu waktu pertama kali ya kan dulu kan skateboard ikan itu ya. Jatuhnya simpel banget, jatuh gitu, nggak se-chaos ketika ada papan itu bentuknya udah U gitu. Mulai pakai yang papannya profesional tuh tahun berapa men? Itu setelah nyobain itu akhirnya lebaran keberapa gitu dari gue nyobain papan pertama kali, minta akhirnya dibeliin tuh papan yang dari Gramedia. Terus gue bawa tidur gitu. Segitunya. Segala macem ya, sampai akhirnya kenal sama anak-anak Tegalga. Gue kesana dulu tuh ada Tegalga? Iya, ada thrifting kan. Iya. Nah, gue suka cari tas-tas ispek. Di ispek, gila klasik banget aja ispek ya. Gue cari tas ispek, terus taunya ada anak-anak lagi main di sana. Awalnya lagi nyari tas. Awalnya ternyata di sini ada yang main, terus papannya bagus ya gitu. Akhirnya karena otak gue kayaknya udah mikirin gimana ya dapetin duit gitu, cari tambahan dari sekolah. Akhirnya gue bikinin baju kelas anak-anak sekolah tuh. Sebentar, berarti ini sedikit loh ya. Berarti lu bawa. Ini udah jam. Untuk menuhin si hobi lu selalu berpikir gak gimana caranya hobi gue bisa gue penuhin. Gue harus kerja dulu nih. Iya gitu. Okay. Selalu itu didikan bokap selalu gitu. Iya, makanya gue nangkap gitu. itu hidup lu banget. Terus. Akhirnya udah lewat tuh, udah SMP. Pas gue masuk SMA udah mulai mikir nih, kayaknya papan ini udah kelamaan nih, udah Si berapa papannya tahun. udah tidurin terus tadi. Udah jelek banget. Akhirnya gimana caranya beli ya, soalnya waktu itu harga papan tuh 500-an, tapi 500.000 zaman dulu kan dulu ya. mahal. Lu kalau hobis tuh kayak wah cewek gede. Dulu gue nggak ke hobis. Kemana? Aduh, apa toko underground yang di alun-alun tuh apa ya? Oh ini Palaguna. Apa ya? Aduh lupa gue namanya. Toko baju-baju band gitu. Zaman Adan apa? Perapatan Rebel. Bukan. Di Palaguna itu kan? Ada toko di Palaguna. Ada Gue toko di ke situ, Palaguna. gue beli papan pertama gue yang beneran profesional gitu. Papannya doang tuh waktu itu. Papannya 500.000. 500.000 dulu. Ya, gua kalau beli. dikonversi dulu mungkin masih rupiah masih sekitar berapa? Mungkin 4.000 kali ya, 3.000 Ya, gitu. menurut gue itu mahal. Soalnya dulu gue harus bikinin dulu baju kelas anak-anak. Bikin baju kelas anak. Produksi di Babe. Nah, untungnya gue beliin skateboard. Baju produksi apa? Baju kelas kan. Oh jadi lu ideasi kayaknya harus bikin baju kelas deh. Padahal lu ada pos. Iya. Oke. Baju kelasnya bikin baju kelas buat olahraga apa segala macam. Ya udah gue dapat untung dari situ beliin skateboard.
Dari situ mulai tuh pergi ke Tegalega. Rutin tetap tuh, rutin ke Tegalega itu. Tapi belum pada kenal tuh. Akhirnya main di Cimahi gua. Main di Cimahi di SD. Gua masih ingat ada SD gitu. Apa nama SD masih ingat tuh? Lupa nama SD-nya tapi gua ingat itu di sebelah rel kereta api ada SD. Ya udah main ke sana. Terus nggak lama papan gua patah tuh. Papannya patah. Papannya patah terus nggak punya papan. Gua kenal sama si Vidi. Si Vidi, Vidi maternal. Kenal terus si Vidi ajakin main bareng. Nah dari situ tuh gua tiap hari bolak-balik kalau mau main ke rumah Vidi dulu ngetok gitu. Pinjem papan. Sampai akhirnya dia udah bawa aja lah papan. Karena lu rutin tiap hari gitu ya. Berarti Vidi bisa tahu banget perjalanan lu dari awal lu main. Ada satu lagi namanya si dokter kalau saya, si Asep dokter. Nah papanan tuh kalau nggak gua pinjem punya Vidi, punya si dokter. Terus habis itu akhirnya quite effort ya. Itu tahun berapa? Anjing lupa lah, SMA lah. Ya berarti 2000 ya 2000. Iya 2000-an, 2004, 2005 lah. 2005 itu? Iya. Enggak ya? Enggak lah, lu 2026 udah sukses lu. Lupa pokoknya intinya lu tuh anak muda yang terlalu sukses kecepatan lu tuh. Intinya dari ketemu Vidi, dipinjemin papan, diajakin ke bukit nah gitu Pak. Nah, zaman ke bukit ya. Dari bukit tuh baru ketemu anak-anak kayak Pevi, Endo, Dom, terus Igea, Genta kayak gitu-gitulah. Karena gue ingat ini orang yang ada di Tegalega dulu, ketemunya di bukit. Kayaknya main dari pagi sampai malam. Ya udah kenal aja main sama mereka. Di bukit tuh berapa tahun berarti lu kecil di sana? Wah lama banget. Itu lu bahagia banget ya ada bukit ya waktu itu ya? Iya. Kayak private tuh gak sih? Iya. Lama banget. Iya lu effort pergi ke sana dulu terus kayak udah nggak bakal digangguin sama siapapun di situ gitu? Jangan salah. Oh ya salah. Nggak digangguin, cuma itu kan dulu kan gua nggak tahu tuh ada yang namanya amatir. Kalau dulu tuh nggak ada pro di Indonesia. Tapi lu buat lu yang paling berkesan banget spot di Bandung selama ini lu main di mana? Ada nggak? Yang paling berkesan banget buat? Wah mana? Kayaknya di Tegalega deh. Di Tegalega itu berkesan tuh maksudnya memorial banget itu pertama kali lu ranking di situ ya. Yang beneran. Ada apa aja di sana? Jamnya ada apa aja? Apa spotnya? Spotnya? Ada ledge, ada tangga gitu. Terus anak-anak tuh patungan gitu buat bikin alat segala macam. Dulu ada namanya Alex yang bikinin kita semua video kayak abang-abangannya lah gitu. Sedikit militer dulu tuh. Iya. Tapi sedikit militer. Militer gimana? Oh alat, angkat semuanya. Bulan ini iuran semuanya buat bikin alat gitu. Terus kita kan dia udah kuliah, kita masih SMA gitu. Lumayan takut kan. Dicariin misalkan kalau nggak bayar iuran atau apa gitu. Tapi emang bener gitu yang dia omong itu emang dia bikinin alatnya. Emang beneran untuk support si Tegalega. Jadi kalau nggak ada dia tuh kayak anak-anak juga. Ya gitu aja gitu ya. Ya gitu aja. Yang bagian yang ngomporin lah ya, apalagi dia dituain gitu. Bikinin video, bikinin alat, ya yang nge-push anak-anak buat jadi gitu. Waktu itu waktu posisi lu masih zaman Tegalega gitu, apa sih visi lu seorang Ega MP? Gak ada. Fun aja udah gitu ya. Cuma main, udah. Nah visi selanjutnya untuk menjadi kayak misalkan ikut pertandingan terus juara tuh visinya cuma satu lagi. Apa? Cuma biar dapat skateboard. Intinya itu aja. Biar bisa continue main. Soalnya zaman itu tuh mahal kan skateboard. Iya. Terus kita semua tuh satu circle tuh nggak ada yang orang kaya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan nih beli papan udah rusak dibeli jual lagi sama Sindo gitu. Terus dianya dapat dari pertandingan yang baru bekasnya dijual ke siapa gitu. Makanya tuh kayaknya waktu itu tuh kalau kita nonton di dulu kan YouTube masih belum terlalu banyak konten videonya gitu ya. Cuma kan salah satunya ada kita lihat di DVD biasanya kan atau bonus dari Treasure Magazine. Di depan BIP tuh belinya biasanya. Beli di situ ya. Beli di situ terus muter aja tuh CD-nya. Makanya mungkin kalau zaman lu dulu kayak ngelihat ada skater di luar sana yang dia kesal terus dia banting papannya kayaknya kita nggak gitu deh. Kan pok kayak gitu kayak enggak kita mau malah jaga baik-baik gitu ya. Ditambalin gitu skateboardnya. Ditambalin gimana lu? Ditambal aja pakai ada lemnya gitu Araldit namanya terus dicampur sama apa namanya bumbu kayu gitu. Oh itu berapa lama dikeringin? 24 jam? Cukup? Cepet? Enggak 5 menit tuh udah kering, terus amplas lagi, diganti grip tape-nya. Sampai segitunya dulu. Itu gimana ya rasanya kayak bedanya ketika lu dapat semua sama pas lu lagi proses menuju ke situ tuh lebih seneng waktu lu menuju proses ke situ. Ada kan obstacle skateboard tuh salah satunya cari tempat tadi ya.
Terus pertama cari tempat, terus alat kita sendiri ya, papannya ternyata tidak mumpuni gitu ya. Ada salah satu juga yang menarik juga adalah kalau di luar mah kan isunya selalu adalah mengenai tempat yang ilegal, tempat yang sebenarnya nggak boleh dimainin. Pernah nggak sih lu main di satu tempat yang di Bandung nih, yang ilegal banget terus lu main di sana terus lu pernah nyobain? Pernah. Yang lucu di mana? Banyak sebenarnya, setiap tempat tuh emang kayak gitu. Ada nggak yang nggak boleh banget itu sebenarnya di sana? Semuanya, hampir semuanya tuh nggak boleh banget ya. Jadi kayak either kita berantem sama satpamnya atau kita ngomong baik-baik. Nggak ada tulisan kan, kalau orang bilang rokok nggak ada gitu kan? Nggak ada. Terus mau di gimana pun juga skateboard ngerusak. Iya. Ngerusak kok alat. Pasti rusak gitu. Kayak bohong, kita nggak rusak, kita cuma main skateboard. Enggak. Iya, kan? Itu rusak gitu. Di mana? Yang lucu di Taman Lalu Lintas. Oke. Sebenarnya kan dulu ada skatepark zaman dulu tuh di Taman Lalu Lintas. Iya. Nah itu tuh udah nggak ada lagi tuh si skateparknya, sekarang jadi taman sekolahan ya. Taman sekolahan. Terus gua sama si Adrian dulu lagi filming tuh zaman-zaman. Si Adrian videographer itu ya. Akhirnya kita main tuh filming ke dalam berdua gitu. Si satpamnya apa orang yang jaganya udah bilang nggak boleh. Jangan main. Oh iya Pak. Soalnya kelihatan lu bawa papan kan? Enggak, kita udah main. Oh, udah main tuh. Terus akhirnya keluar. Oh iya. Terus kita muter, balik lagi, kita main lagi. Main lagi, tau gak lo dia ngapain? Ngelepasin pitbull. Asli banget. Lu cuma berdua doang. Iya, itu langsung papan mau dilemparin. Dilepasin pitbull. Pitbullnya yang beneran ngejar. Anjing, kaget banget, itu random tuh. Itu random. Di mana lagi tuh? Itu tahun berapa tuh? Kayak itu 2007 ya. Ada. Iya kayak si 2007 ya? Video Miracle Boys. Lu udah buka toko kan? Line Code udah buka belum? Belum. Berarti masih 2003-an, masih sekitar itu. Terus mana lagi yang? Enggak, 2007 soalnya 2008 tuh launching videonya kalau masih. Oh, oke. Gimana, apalagi pernah enggak? Itu satu. Tapi nggak kegigit kan sih akhirnya? Enggak, karena gua halangin pakai papan. Gede aja pitbullnya. Gede. Gila, jadi hati-hati ya kalau ada yang ke Bandung ke Taman Lalu Lintas itu security-nya punya pitbull. Oke. Lepasin pitbull itu. Terus apalagi yang ilegal gitu terus lu coba pernah nyobain? Banyak sih, kalau di UPI juga sampai sekarang masih nggak boleh kita kejar-kejaran sama satpam. Lu pernah main di mall nggak, kayak gua ini fantasi gua gitu? Di kan mall tuh buka jam 10 ya. Terus lu main di mall gitu? Kayaknya pernah ya. Di BIP, paling anak-anak kan suka main di BIP, di mall. Oh, di BIP ya? Waduh, gue inget banget si Dida. Di ini di apa? Dapla. Di Dapla, lantai 2 tuh dekat. Dulu kan ada rock and roll haircut ya dulu. Terus dia bawa skateboard tuh apa gitu ya. Kan kalau di mall tuh kan pas eskalator turun tuh ada besinya di pinggirnya kan. Dia papannya ke si besi ini gitu, terus dia balik lagi ke bawah lagi. Itu kan kalau licin salah dia ke bawah meninggal ya kan. Lu pernah ngelakuin apa di mall mana? Tadi BIP. Ngapain di BIP? Ya main aja, biasa main di lantai bawah. Ya di lantai bawah. Oh, emang enak sih. Emang enak. Cuma licin banget sih memang kan. Emang enak ya. Terus apa lagi? Ada lagi? So far gitu aja sih yang paling berkesan. Sisanya sih ya berantem sama satpam, terus gue ditaruh di kantornya satpam, dimarah-marahin gitu, diambil KTP-nya gitu-gitu sering. Dimarahinnya gimana sih? Maksudnya kayak, kenapa kamu main skateboard atau kayak kamu tau nggak kamu rusak? Nggak boleh, ilegal gitu. Standar sih sebenarnya, ya public place aja yang kita datengin gitu. Jadi skateboard tuh kayak punk rock banget ya, maksud gue. Lo selalu gelisah gitu ya. Lo berharap untuk succeed sama trik lo, tapi sambil lihat kanan kiri juga. Takut gitu. Ada orang kayak diam dulu. Ada momen kayak gitu kan, pasti kan sejam nunggu dulu si orang itu nggak ada, ya kita main lagi kayak gitu ya. Ya karena lagi kecil kayaknya, antara takut dan seneng. Seneng ya dikejar-kejar satpam gitu, kayak gimana waktu kecil tuh seneng. Nah kalau udah umur gua yang menuju ke profesional tuh, ketika ada satpam, guanya diem. Ini satpamnya udah teriak-teriak nih. Udah. Guanya diem, cuma santai. Orang Bandung kan, kalem. Udah coba gitu dong. Dianya jadi malu sendiri. Ini keren nih. Gak, lu bilang lu profesional. Sejak tahun berapa lu mulai memutuskan bahwa gua akan melakukan secara profesional? Sebenarnya kan kalau pasti lu jalankan kompetisi dulu dong sebelum akhirnya bikin profesional atau gimana tuh? Iya. Pada intinya kamu ketika profesional tuh pas lu dapat duit dari situ kan. Oke. Pas mulainya dari situ. Nah kalau di skateboard tuh kamu diangkat menjadi seorang profesional sama brand ketika lu udah punya nama di skateboardnya. Oke.
punya nama di skateboardnya. Ya, jadi brand papan yang jadiin lu profesional. Oke, berarti si brand itu menunjuk lu untuk jadi support atau jadi ambassador gitu ya? Nggak juga? Basically udah pantas buat jualan aja kayaknya. Oh, udah ada harganya, ada value-nya gitu ya? Kayaknya ya. Iya. Lu endorse? Karena kadang bingung juga profesional secara skater tuh kayak gimana. Kadang amatir lebih jago dari yang pro. Sudah ada gitu ya? Iya. Cuman ada juga yang si amatir ini dia malah nggak dapat sponsor yang oke, padahal limanya bagus gitu ya? Karena mungkin ya itu balik lagi ke dia ngejual nggak untuk si brandnya, represent brandnya nggak, atau attitude-nya bagus kan untuk brandnya, kayaknya itu deh. Soalnya harus lihat juga men ya, semuanya. Jadi bukan hanya dia ikut kompetisi, dia jago di kompetisi, tapi ternyata emang sampai sekarang brand masih ngelatih itu juga. Masih sama karakter si skaternya dilihat juga. Soalnya gue pernah tuh dulu ke Tampa yang gue cabut ke US buat pengen ikutan Tampa, cuma karena gue cedera jadi nggak bisa. Cedera lu ya, sempat cedera ke lutut. Nah gue kan nge-apply tuh video anak-anak tuh yang jago-jago dulu, Absar siapa, si Gea, Dom gitu. Malah gue yang dimasuk. Malah lu yang masuk? Gue kan nggak ini ya. Lu tuh street banget gitu? Nggak sejago mereka gitu. Gue mikirnya kan, oh enggak lu punya karakter. Dibilangnya gitu. Tapi emang iya sih men. Pak aneh jadi kan, oke. Oh ternyata skateboard tuh nggak melulu harus jago banget, ternyata nggak gitu. Iya, itu Rodney Mullen bener tuh. Enggak juga. Ya gitulah intinya. Cuman kuliahnya jurusannya beda loh sama dia. Ya intinya gitu tuh. Jadi ketika udah ada value buat si brandnya bikinin pro model, nanti lu dapat royalti dari situ. Itulah ketika kamu profesional. Endorse pertama lu siapa men? Dulu pertama kali. Tuklot si Feby Tuklot. Feby memang kok ada siapa ya waktu itu ya? Tapi gue bilang sih dia banyak banget support sama anak-anak. Dia support gua, Ndo, Faris, Fajar Busli, Radit. Kayaknya segitu deh, sama ada beberapa anak-anak kecil gitu. Dia kan emang suka banget motoin juga kan, terus dia suka bikin artikel, masih konsisten sampai sekarang loh. Itu si Feby, kita shout out buat Feby Tuklot, bos. Sekarang udah jadi kafe dia buka coffee shop sana. Itu tahun berapa berarti man sama si Tuklot? 2004. Itu dulu dapat fresh money juga atau enggak 2002. Dapat produk doang. Dapat produk doang dari atas sampai bawah. Oke. Gue udah seneng. Tiap bulan gitu ya, bulan udah ambilin kayak gitu. Iya, sampai kalau lagi pertandingan kan bajunya cuma dikasih satu tuh, kadang dua gitu. Udah belel gitu. Tapi lu pakai gitu ya? Pakai. Kalau papan pertama kali di endorse? Papan tuh lupa gue. Papan tuh dari si Tuklot juga dulu bikin papan. Terus gue dibikinin signature series dulu sama si Pevi, terus sama Hellwood pernah, terus sama Oing dulu bikin papan. Oke, yang Oing bikin papan. Nah kalau yang si papan beneran yang gue ngerasa ini beneran gue disponsorin sama brand papan tuh sama yang sekarang. Namanya Red F Skateboard, brandnya dari Portland. Dan itu gue bareng sama pro-pro yang di US. Nah gue dibikinin pro model dari situ. Soalnya gue ngeliat lu tuh salah satu orang yang cukup intens komunikasi sama orang-orang luar dari Indonesia. Maksud gue dari mau skater ataupun maksud gue talent atau artis seniman apa segala macem. Sampai gue inget banget Jack Johnson bener sih waktu itu? Matt Costa. Temennya. Jadi ini gue ada cerita sih, kalau ada yang tahu musisi namanya Matt Costa, gue tuh yang pertama kali. Iya gue tahu dari lu tuh musiknya. Gue yang pertama kali kenalin nama si Ega, musisi namanya Matt Costa. Gue kasih dulu dengerin ini, Matt Costa. Oh Mr. Pitiful dulu hits pertamanya gue kasih dengerin. Tau gak beberapa tahun kemudian katanya dia yang kolaborasi sama Matt Costa. 10 tahun kemudian dia main gue sekarang kolaborasi sama Matt Costa. Itu kayak was crazy aja. Gue main bareng di sana main skate dan dia tuh beneran profesional. Nah, temen-temennya tuh kayak Jamie Thomas. Beneran semua pro temennya dia. Main skate jadi anjing ini aneh ya kayak di sensor. Iya, katanya. Gak apa-apa. Orang Sunda. Apa Matt Costa aja gue ngerti kok, lu ngomong anjing gak ngerti. Terus. Ya akhirnya bisa ketemu sama dia, main bareng, terus bikin lagu bareng. Dia nyanyiin lagu gue, itu aneh banget. Ini nanti kalau boleh di share ke teman-teman ya, Stay Young Studio nanti boleh audionya kayak gimana? Bisa kan ya? Nggak bakal ke tracking gitu ada di Spotify atau nggak ada. Oh iya boleh berarti ya masukin ya. Nanti coba sendiri. Nah
gue sedikit cerita, Ega tuh punya cerita emosional banget menurut gue. Jadi dia pergi sendiri ke Amerika tahun berapa gak? 2016. Ega pergi ke US sendiri ya, sendiri, dia cari sponsor sendiri, pokoknya dia riding aja udah di sana waktu itu ya. Lo ya berapa hari waktu itu, 2 minggu ada 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu. Oh. Lu pergi ke sana, terus dia bener-bener just running for skating aja gitu ya. Lu berjejaring sama teman-teman di sana yang cukup banyak juga teman-teman kenal di sana. Cuma ada momen yang menurut gue luar biasa banget. Ega cerita sama gue via telepon waktu itu malam-malam, malam-malam cerita sama gue. Lu baru nyampe, lu airportnya di mana? Nyampe waktu di Amerika? Di LA. Di LA. Pas nyampe LA, lu dikabarin nyokap? Enggak. Nyokap gitu cerita. Jadi gue nyampe pas mau cabut tuh, sebelum cabut nih ceritanya lucu banget. Sebelum cabut kan. Tahun berapa tadi? Tahun berapa? 2016. 2016. Ada maternal showcase di skatepark gua kan. Oke. Nah gue ketemu sama Vidi tuh. Terus? Vid, gue mau cabut besoknya banget mau cabut mau ke US. Jangan pergi lu. Kata si Vidi? Ibu lu lagi sakit, jangan pergi. Gue udah dapet izin gitu. Udah Izin cabut dari aja. nyokap lu gitu? Jangan. Kata si Vidi jangan cabut gitu. Nah akhirnya pas gue di airport, gue miss flight. Lu miss flight? Oke. Somehow jadi miss flight, terus gue harus berangkat nunggu sampai malam baru gue pergi tuh. Ya lu di bandara aja udah. Jadi nyampe ke LA, terus harus ke Tampa kan, ke Florida buat Ya, ke event itu. Nyampe sana, udah berapa hari gitu, 3 hari di sana. Balik lagi ke LA, baru dapet telepon. Ibu gue meninggal. Hari itu? Yang nelfon siapa tuh? Bokap lah. Bokap gue nelfon. Bangun tidur kan beda jam kan. Iya, di sini pagi, gue di sana malam. Jadi pas subuh tuh kayak tidur nggak enak. Terus tiba-tiba call ratusan gitu, terus message banyak banget. Wah ibu gue meninggal gitu. Belum memproses tapi itu. Gue masih oke. Gitu. Karena besoknya gue masih mau cek spot, mau ketemu ke spot-spot yang gue pengen datengin gitu. Gue masih main gitu, masih biasa aja. Aneh lah pokoknya, rasanya aneh banget tuh. Nah itu lu super blank berarti? Blank aja, belum ngeproses aja. Sampai akhirnya gue harus pergi ke San Francisco. Di tengah perjalanan tuh kan 9 jam pakai bis. Di tengah perjalanan tuh ada kayak toko souvenir gitu. Meksikoan gitu. Terus gue masuk beli burritos. Terus gue lihat ada tas kecil. Karena dulu nyokap gue suka tas-tas kecil gitu kan. Terus gue bilang, mau beli buat mama. Nah pas di momen lo inget, nyokap lu udah gak ada. Lu lupa itu? Itu momen paling sedih buat gue. Balik ke bis, nangis udah nggak ketahan gue. Maksudnya itu lu aneh. sampai lupa itu ya? Sampai lupa karena gue lagi seneng di sana, sampai lupa. Butuh beberapa hari dulu cabut ke San Francisco, pas nyadar mau beliin tas lah buat nyokap. Anjing udah nggak ada kan. Nah, dari situ inget itu ngerasa apa ya, kehilangan yang benar-benar lo ini ya. Hilang tuh ini gitu. Lu lihat barang yang lu pengen buat nyokap lu udah nggak bisa. Iya nyokap gua meninggal gitu ya. Nah baru nyadarnya di situ. Terus lu lanjut lagi ke bis. Balik, ya udah gua nangis aja udah. Sambil ngeliat ke kiri gini. Ya udah nangis aja, orang pada nanyain lu kenapa, nggak apa-apa gue. Oh lu nggak cerita sama teman-teman lu di sana kalau? Cerita. Cuma kan itu gue sendiri cabut naik bisnya. Iya. Itu lumayan sih pengalaman spiritual journey ya. Mau balik bingung gimana ya, soalnya schedule-nya udah 2 hari juga balik. Jadi kayak nggak mungkin kan nungguin dimakamin tapi 2 hari kan, ya udah aja. Makamin aja. Itu momen paling chaos lu itu ya? Paling aneh sebenarnya. Paling aneh ya? Paling aneh banget. Aneh banget. Dan akhirnya beberapa hari kemudian lu tetap di sana, lu jalanin gitu sampai segala macam. Balik ya udah. Oke. Dan gue belum ke makam juga tuh. Pas sampai gitu. Iya, 2 bulan baru gue mau ke makam. Soalnya belum siap ya? Belum menerima gitu. Iya. Akhirnya udah datang, terus aneh juga tapi rasanya. Gitu. Gue nggak ada apa-apanya sama lu sih, tapi gue suka cerita ke orang. Yes, pernah nggak sih punya pengalaman lagi di luar negeri terus lu kehilangan seorang sama malu nggak ada apa-apanya. Gue itu waktu Michael Jackson meninggal. Michael Jackson meninggal, gue lagi di Singapura tuh. Terus semua orang tuh di taksinya pasang semua kan we love you Michael Jackson gitu. Gue masih lagi liburan gitu kan. Terus kayak terus pas gue pikir kayak Dan ini orang ini tuh inspirasi banget buat gue Michael Jackson tuh ya. Maksud gue kayak
Gue nangis men akhirnya pas gue balik kayak, man idola lu meninggal, Michael Emang Jackson. beneran meninggal? Itu dia tuh. Nah sekarang baru gue nggak nangis lagi gue baru nyadar kemarin ternyata dia lagi ada di supermarket mana gitu kan. Anaknya aja cerita kan, nah my dad still alive, katanya kan kayak gitu kan. Kenapa yang gue? Ya udahlah, tapi ya itu nggak ada apa-apanya sama cerita lu yang gimana caranya lu harus senang tapi padahal kan lu sedih. Tapi gue sempat ingat waktu itu, mungkin bisa lihat di beberapa episode kita di Stay Young Studio atau sebelumnya, si Indra dia cerita ketika dia bikin band dia sempat jatuh bangun, tapi dia hidupnya berawal dari skateboard. Menurut gue orang yang mental belajar di skateboard adalah dia belajar untuk jatuh untuk bangkit lagi gitu. Dan menurut gue sih lu bukan hanya jatuh, lu lagi melakukannya aja udah lagi jatuh gitu ya, tapi lu tetap bisa berjalan dan sampai sekarang. Bahkan lu punya cerita lu punya skate park, menurut gue skate parknya di mall lagi, menurut gue itu kan edan pisan ya. Tepuk tangan dulu buat Egal, gue tuh men lu bikin skate park di mall tuh menurut gue sih sick, deket rumah gue lagi. Terus gue nggak berhasil mulu lagi, luar biasa lah. Tapi ini buat lu sendiri anak-anak, tadi kan lu sempat bilang anak-anak yang amatiran aja tuh udah pada jago-jago banget. Ini 2025 hari ini di tahun yang kita syuting ini adalah 2025. Lu ngeliat gimana sih evolusinya anak-anak skateboard sekarang sih? Nggak tahu ya, mungkin karena kalau dulu tuh mau lihat contoh yang jago tuh harus kayak gue kalau di Bandung gitu. Jadi udah nonton VCD kan beda sama lihat langsung nih. Atau gue nungguin anak-anak amatir kayak Inong, Maskom, terus Dimas, Firman tuh kan jarang ya mau nungguin nonton tuh harus hari Sabtu misalkan mereka main hari Sabtu. Jadi gue harus ngeliatin langsung gitu. Nah jadi kayaknya yang ke input di otak gue tuh lambat. Karena gue harus nunggu lihat mereka secara langsung. Nah kalau sekarang kayaknya beda sih orang-orang zaman sekarang. Dari HP tiap hari udah bisa lihat video secepat mungkin gitu, video baru apa tutorial apa segala macem. Bahkan sekarang ada sampai sekolah skateboard dan lain-lain. Jadi pasti harusnya lebih cepat sama fasilitas lebih banyak gitu. Karena gue tahu banget lu ngingatkan gue sama si Gatot juga termasuk yang cukup eksis, bukannya ke musik ya, tapi juga dia juga ngasih educate buat anak-anak sekolah untuk belajar skateboard. Dan lu termasuk lu juga gue pernah lihat juga Gatot gimana caranya dia ngajarin anak-anak. Termasuk lu tuh termasuk yang positif vibe banget gitu. Jadi bisa nge-guide si anaknya ini untuk belum sampai soffit atau kickflip lah ya, riding aja dulu, tapi lu tuh bisa berkomunikasi. Ada orang tuanya di sini nih, tapi orang tua juga nggak senyaman. Iya, ayo kak, iya, dan lu bisa melakukan itu. Sampai sekarang lu masih ngajar nggak sih? Enggak sih. Padahal gue ada mama cakep loh yang anaknya. Nah kalau itu boleh. serius man, gue ada 2 apa 3 gitu bilang yes. Tau gak sih temen lu yang bisa ngajarin buat main skateboard? Wah tuh ada tuh jago banget gitu. Iya yang komunikasinya bagus gitu. Komunikasi bagusnya buat anaknya apa buat elunya, kata gue kayak gitu kan. Dua-duanya deh katanya. Kata gue jangan sampai GMP tahu kata gue. Jangan. Gue masih kadang-kadang keponakan gue masih diajarin. Terus adek gue juga diajarin. Jadi kalau lo bilang sekarang anak-anak sekarang itu gimana sih? Maksudnya spiritnya kayak gimana? Apakah hanya spirit asik buat sendiri aja? Kalau zaman dulu tuh kan lu mikirin tuh patungan, bikin ramp, akan lu bikin skatepark di mall gitu kan? Maksud gua, lu berpikir untuk itu gitu, untuk halayak lu pikirin. Kalau yang lu lihat sekarang anak-anak yang the next generation gimana? Masih kok, masih gitu. Mereka masih barengan gitu. Kalau si skateboard tuh kayaknya emang gitu aja community. Jadi ya udah barengan kemana-mana, ada event di Jakarta mereka pergi barengan. Masih kok sampai sekarang masih sama. Mungkin bedanya karena dulu tuh nggak ada fasilitasnya, jadi kita bikin. Kalau sekarang kan udah disediain tuh. Ada yang dari government, ada yang dari swasta yang ini, ada yang dari laki dulu dibikinin gitu. Jadi mereka yang nggak usah bikin lagi, tinggal menikmati fasilitasnya aja. Ini lu berarti udah lu masih riding nggak sih, masih jalan nggak sih? Lu cari spot-spot yang aneh-aneh masih jalan nggak sih? Masih sampai sekarang masih. Gue lagi ada project buat si upcoming video part. Tinggal 10% lagi lah. Cuy, ada lagi nih yang baru bikin ya. Barengan si anak-anak yang di US namanya si Club Distribution. Lu sekarang gue sempat lihat lu jalan sama Treasure juga, sama Converse kayak seumur hidup lah ya jalan. Enggak udah cabut. Oh, udah cabut sama Converse, udah cabut. Sama apa lagi sekarang lu jalan? Ada nggak sama? Wah,
Marah. Enggak, dia ketiduran kayaknya nih. Kontennya harus yang agak berhubungan sama telanjang-telanjang ya. jangan bercanda. Apa? Sama si sponsor gua. Si Red F, skateboard, Happy Wheels itu dari Australia. Terus si Herschel Indonesia. Oke. Sama platform. Ini. Si platform, oke. Ini semua ada kewajiban tertentu nggak sih, harus posting atau apa gitu, hanya cukup dia ngirimin barang doang atau ada nggak sih? Punten, sorry gue nanya ya, ada nggak sih fresh money juga atau gimana? Gitu? Ada. Oh oke. Tiap bulan juga gue dapat fresh money dari PayPal. PayPal ya, dapat juga. Ada royalti kayak gitu, ada kok. Ya mungkin ada perjanjian tidak tertulis kayaknya. Oke. Soalnya kalau gue di level yang ya gue ngerti harus ngapain, nggak harus tertulis lu harus posting besok ya, nggak harus gitu. Gue akan melakukan itu dengan sendirinya. Ya nggak perlu dibilangin, nggak perlu dijelasin kayak gitu ya. Soalnya lu termasuk orang yang sibuk banget, bukan hanya sebagai endorse maksudnya sebagai riding juga sampai sekarang. Biarpun udah cedera juga, lu udah operasi ligamen ya kalau nggak salah. Ligamen gue belum operasi sejujurnya. Sampai sekarang belum. Lu di badan lu kayak Danny Way ini apa aja yang udah porak-poranda, mana aja badan lu? Yang paling parah sih lutut sih. Kayaknya beda dari gua ankle misalkan patah kelingking gitu. Terus ini miring beneran gak nih? Ini terus si bahu patah. Pantesan lu pas kita ketemu tadi jari tengah lu gini, gua nggak marah sih, soalnya kayak nggak presisi gitu. Iya. Marahnya nanggung. Marahnya nanggung ya. Masuk. Ya, ini sih paling parah karena nopang seluruh badan, jadi kerasa banget gitu. Pegel jadinya? Apa sampai ke pinggir atau gimana? Bisa pegel, bisa sampai ke sakit pinggang, sakit juga jalan. Gue nggak bisa lari. Jadi kalau gue dikejar anjing ya udah pasrah aja. Kalau bencana gue pasrah aja udah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi lu biarin aja itu pinggang. Mau operasi rencana. Tapi ya skateboard tuh ya what it takes ya, maksudnya ada awalnya juga main skateboard ya gas aja. Berarti ya lu nggak tahu di depan ada tembok apa segala macam ya, namanya main skateboard gitu ya. Gimana lagi? Coba. Filosofi skateboard menurut lu apa sih, men? Filosofi? Buat lu pribadi nih. Apa ya? What is skateboard for you? Semuanya. Everything. Dari happy-nya ada, bencinya ada, senengnya udah pasti ya. Terus excitementnya ada gitu, nervousnya ada, takutnya ada, semuanya ada gitu. Makanya gue suka skateboard karena semuanya lengkap di situ. Lu masih nyimpan papan skateboard yang di Gramedia itu? Gue sebenarnya nyari truknya. Oh, truknya lo nyari? Truknya. Jadi dulu tuh gue masih ingat tuh dulu si papan itu tuh kegelindas. Jadi papan sama truknya patah. Akhirnya gue beli papan yang baru. Truknya tuh bokap gue bikinin. Bokap lu bikinin? Bikinin dari besi, men. Dari besi dibikinin besi. Berat dong, Bang? Berat banget. Terus waktu dulu tuh mikirnya, oh ini ninja training, nggak apa-apa nih nanti pas gue ganti gue jadi hebat olinya gitu. Iya. Jadi kayak ini piece of cake jadinya. Oke lah nanti ini gue pengen nyari itu. Ternyata karena saking beratnya si papan tuh jadi gampang patah. Oh, malah sebenarnya malah jadi gitu ya? Tapi memang bener gue jadi lumayan tuh dulu sempet ketrain sama itu. Nah gue pengen nyari itu di mana sampai sekarang nggak tahu di mana. Iya, gue makanya setiap interview nih teman-teman jadi pengen banget kayak kenapa kita ceritain nge-roots dari awal, setiap tamu kita datang ke sini pasti punya barang-barang sentimental gitu yang pengennya kayak ternyata banyak juga ya. Jadi episode sebelumnya ada si Saska, kita nanya dia pertama kali punya kamera Canon seri apa gitu ya. Kayak apa? 60D terus dia bilang kayak dibeliin sama bokap dia, terus kayak sang mana kamera? Iya ya. Gue juga kepikiran buat nyari lagi gitu ya. Tapi ini boleh nanti kalau lu ada postingan si skateboard yang lu dulu tadi Gramedia, lu kirimin ke tim kita, nanti kita postingin juga. Kali aja nanti ada yang komen, ada bilang Kak Ega ada cari di sini aja gitu mas segala macam gitu ya. Kalian nanti bisa. Gak ada kayaknya udah lama banget tuh, nggak tahu kemana ya. Sama gue belinya sama bro, gue bikin Gramedia juga dulu. Zaman makanya gue pas inget banget waktu gue paduan suara, gue juara, pas gue juara ya mau apa, mau skateboard gitu. Sama kayak gitu, dapat gitu doang. Sama lagi Kak, gue sipin kayak bangga banget gitu, gila ini kayak Back to the Future kayak gini gue dulu zaman dulu gitu ya. Nah itu loh bedanya, kalau dulu tuh satu gue bawa tidur, sejelek apapun bapaknya gue bawa tidur ketika. Grip-gripnya kan cuma setengah-setengah gitu. Iya. Ketika lu nyampe ke ujungnya, gue dikirimin papan tiap bulan gitu. Terus ya gue seneng, tapi nggak seseneng dulu, ngerti nggak sih? Iya nggak seseneng dulu ya. Sampai akhirnya gue punya brand papan. Gue
gue punya 300 papan di rumah produksi, nggak seneng sama sekali. Beda dengan papan yang tadi yang lu punya kan pertama ya. Makanya ketika lu nyampe itu udah hilang semuanya gitu. Makanya prosesnya nikmatin. Ini gue di mobil gue ada papan skateboard itu punya Ega, dikasih sama Ega. Gue minta tanda tangan dia lagi, ada lagi tanda tangannya. Gue kalau teman gue lagi main, tolong yang belasan aja yang ini nih, ada tanda tangannya Ega di sana. Kata gue gila ya. Tapi ini Ga, by the way, sekarang lu udah berkeluarga, anak sekarang di umur berapa? On the way bulan apa nih? Februari kayaknya. Februari. Jadi Ega juga punya band namanya The Halloween. Rilis sudah berapa album? Dua album ya. Dan Ega ngeluarinnya langsung fisik ngeluarinnya. Terus sekarang sebenarnya lagi manggung panggung tuh panggung. Terus bahkan dari interview kita ini beberapa minggu kemarin dia habis manggung juga. Terus tetap eksis sampai sekarang. Cuma kemungkinan Februari dia akan fokus sama anak dulu gitu ya. Iya. Kemungkinan bisa gitu dulu ya. Kemungkinan haruslah. Haruslah. Yang utama ya. Iya, tapi si bisnis lu tetap jalan, si brand lu juga tetap jalan. Dan men, ini yang nonton nih kan stay young studio men, yang nontonnya young semua nih. Kira-kira ada pesan mau lo sampein nggak ke teman-teman? Mumpung lo masih muda ya, ngikutin intuisinya, kerjain apa yang lo suka in the positive way ya, terus nikmatin prosesnya, itu aja sih. Oke, intuisi sama nikmati prosesnya gitu ya. Konsisten aja udah sampai terus. Kerjain aja yang lu suka gitu. Karena ngapain kayak lu dapet duit gede tapi lu nggak happy, terus lu nggak sadar kalau lu udah tua gitu. Waktunya udah kelewat, masa-masa lu nikmatin hidup tiap prosesnya tuh udah kelewat juga gara-gara lu mikirin ujungnya gitu. Jadi mendingan lakuin apa yang lu suka. Misalkan nih ada 2 kerjaan, yang satu nih lu usaha sendiri, satu kerja di perusahaan yang lu dari jam 8 sampai jam 9 gitu, full time job gitu. Nah gue dulu lebih memilih gue mau ngerintis karir gitu, bisnis dan segala macam, dan jatuh bangunnya kerasa, dan itu gue sangat bersyukur sampai sekarang. Jadi jalanin aja ya jalanin aja, terus ikutin aja intuisinya gitu, karena gue percaya setiap orang punya intuisi yang kuat kalau dia yakin gitu. Jalanin aja udah, dan prosesnya itu pasti menyenangkan yang gue tadi ceritain. Karena dulu gue punya papan, seneng banget ketika gue nyampe dari disponsorin sampai gue bikin brand yang papannya bukan cuma satu. Dulu satu dibagi-bagi gitu, sekali gantian mainnya. Sekarang ada banyak di rumah gitu. Ya udah, rasanya udah hilang. Value skateboardnya udah mulai hilang gitu. Jadi mendingan nikmatin aja prosesnya gitu. Thank God ya, kita masih punya memori yang kuat ya, dijaga ya. Maksudnya gitu. Itu yang sangat menyenangkan ya. Ini bisa ngobrol panjang lebar segala macam tuh sebenarnya masih bisa panjang, tapi kayaknya kita sedikit akhirin di sini sedikit ya dengan suatu nih. Sebenarnya ada yang mau kita kasih memorable banget nih buat kita pasang setiap tamu yang datang ke sini tuh. Ada sebuah image. This is a picture of you. Ini agak. Nih lu masih ingat nggak nih di mana? Ingat lah. Di mana? Aduh. Di mana nih? Ini di studio gua. Lagi foto studio. Tahun berapa nih? Tahun kemarin. Tahun kemarin, kemarin yuk. Masih kan kemarin ya. Men, gue minta lu tanda tangan di sini nanti tempelin aja suka-suka lu mau tempelinnya di mana. Boleh. Buat Stay Young Studio. Sebenarnya sambil tanda tangan ya. Sebenarnya tadi kan lu nanya sama gue, kenapa sih namanya Stay Young Studio? Sebenarnya lu yang ngejawab sebenarnya tadi. Coba lihat deh, kalimat dia terakhir itu berhubungan sama kenapa namanya Stay Young Studio. Dari statementnya apa disebutkan sama Ega MP tadi. Ntar aja deh, lu lihat lagi, putar ulang lagi videonya, terus bakal paham deh. Asik. Gak, tapi lu sehat kan nih? Gak? Alhamdulillah. Lu ada rilisan apa nih? Bentar ini masih Kalau kan lagi garap EP. Lagi garap EP. Berapa lagu nih rencananya bakal dirilis? 5. Oke. 5 ya? Kemarin lu abis bikin show juga di tempatnya Efek Rumah Kaca atau mana ya di Jakarta. Dan ya semoga sukses men. Tapi sebelumnya nih lu coba tempelin ini dulu. Terserah lu mau tempelin di mana? Boleh nih. Bebas nih. Bebas. Cuma singkat ya. Ada. Gimana ya? Buat tempelin mukanya Hendra aja disebutin. Ini kan nyanyi ngerjain sih. Alright, okay, by the way, ini dia hari ini bersama Ega MP, the man that birthed from 1986, ya.
lost his mom ketika dia lagi tour di Amerika selama 3 minggu, dan bentar lagi akan lahir the baby born, the next generation of Ega MP. Dan sampai sekarang Ega cuma mau bilang bahwa ikutin instruksinya, terus lu tetap aja fokus apa yang lu suka. Sekali lagi, lakuin apa yang lu suka. That's the reason why Ega mukanya gini-gini aja. Makanya orang pada bilang anak-anak yang generasi yang sekarang nih yang lagi pada bertumbuh, kenapa sih mukanya pada gitu-gitu aja? Because why? Because they move with their passion. Ini kamera kalau dibaikin ke belakang, semua timnya Stay yang studio, anaknya mukanya pada muda-muda. Salah satunya sebenarnya udah tua men. Ada yang kuliahnya udah nggak beres, semester 1 lu beres tahun. sih kuliah? Beres dong. Oh, iya. Terus sorry. Tapi maksud gue orang yang semua di belakang sini adalah orang yang melakukan semuanya karena intuisi, semua dilakukan karena passion, karena menyenangkan melakukannya. Terus satu lagi men, Apa tuh? gak usah dengerin orang lain. Nggak usah dengerin orang lain. Nggak usah dengerin orang lain ya. Fuck it, right? Fuck it. Just kick it. Let's go. Tepuk tangan buat Ega MP. Let's go.